Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang kehadiran daripada perwakilan staf KPK yang mengunjungi PGI pada hari Jumat di kantor PGI. Ada 10 orang yang hadir. Yang pertama adalah Saudara Hotman Tambunan. Saudara Hotman ini adalah koordinator Persekutuan Okumene Umat Kristiani di KPK. Yang kedua Saudara Rasamala Aritonang. Yang ketiga Saudara Herbert Nababan. Yang keempat Saudara Rizka. Yang kelima Sintua Tigor Simanjuntak. Yang keenam adalah Beni. Yang ketujuh adalah Nengo. Yang kedelapan Saudara Faisal. Yang kesembilan Saudara Nenggolan. Dan yang ke-10 adalah Saudara Novel Baswedan. Kami dampingi sebagai kuasa hukum. Saya beserta dengan anggota tim kuasa hukum yang lain, yaitu Saudara Isnur. Beliau ini juga menjabat Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Saudara-saudara, sebagai tim kuasa hukum, tentu tugas kami, tanggung jawab kami adalah memberikan advokasi, memberikan atau mencari upaya-upaya hukum dan keadilan kepada klien kami. Kami telah melakukan upaya-upaya hukum, antara lain menyurati pimpinan KPK untuk pembatalan daripada 75 staf KPK tersebut karena menurut kami adalah melanggar hukum. Dan kami juga telah laporkan atas putusan tersebut karena menurut kami itu maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia. Dan kami juga telah melaporkan tindakan-tindakan penonjolan tersebut ke Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena menurut kami itu juga melanggar hak asasi daripada klien kami. Dan tentu banyak upaya-upaya yang kami lakukan, antara lain juga menemui lembaga-lembaga untuk menjelaskan posisi hukum daripada ke-75 klien kami. Nah, saudara-saudara, tim kuasa hukum salah satu sepakat yang kami kunjungi atau ikut atau kami ajak berdiskusi adalah persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan kemudian kami juga meminta, bukan kami kuasa hukum semata-mata, namun juga prinsipal klien kami juga. Itu sebabnya 10 orang tersebut mewakili 75 sahabat-sahabatnya, 7 orang beragama Kristen, 3 orang yaitu saudara kita Muslim. Saudara-saudara, mengapa kami pilih salah satu adalah PGI atas 3 hal. Pertama, mereka membutuhkan daripada bapak-bapak untuk menguatkan mereka, mendoakan mereka. Dan yang kedua adalah kami mau menjelaskan tentang posisi yang mereka hadapi
di internal KPK sekaligus posisi hukumnya. Dan yang ketiga, tentang tuduhan intoleransi, tuduhan radikalisme, tuduhan Taliban, dan juga tuduhan kadrun. Saudara-saudara, dalam pertemuan atau diskusi dengan pimpinan KPK yang dihadiri oleh Pak Komar Gultom, kemudian juga saudara sekretaris yaitu Bapak Jeki dan juga staf yang lain, dan ketepatan saya yang bertugas untuk berkomunikasi kepada pimpinan di PGI, dan saya bersyukur dalam waktu yang singkat saya menghubungi Pak Komar hari Rabu, tidak formal dengan Japri, kemudian bertelepon, dan kita sepakat untuk bertemu berdiskusi di KPK di PGI tepatnya jam 2 atau jam 14 siang. Nah, saudara-saudara, dalam diskusi tersebut yang cukup cair, terbuka, karena juga diliput oleh pers, nggak ada yang ditutup-tutup. Saudara-saudara, klien kami ini bersaksi. Saudara Hotman Tambunan menceritakan bagaimana selama ini tidak ada tuduhan-tuduhan atau intoleransi di KPK. Dan misalnya pada hari Jumat, ketika kami juga bertemu pada hari Jumat, ya misalnya pada hari Jumat, saudara-saudara yang Muslim sholat Jumat ke masjid, saudara-saudara kita yang beragama Nasrani atau Kristen, mereka juga melakukan ibadah persekutuan di kantor KPK, dan selama ini tidak pernah ada gangguan ketika menjalankan ibadah tersebut. Begitu juga perayaan-perayaan agama besar, Natal dan lain-lain, itu tidak pernah ada gangguan. Nah, saudara-saudara, dalam pertemuan tersebut kemudian mereka menceritakan bahwa juga tidak pernah karena faktor-faktor katakanlah agama, kemudian seorang itu bisa dijegal atau dihambat karirnya untuk mendapatkan suatu posisi. Misalnya dalam komisioner sebelum yang sekarang ini, misalnya zamannya Ibu Basaria Panjaitan, kemudian Pak Saud Situmorang, Marwata, kemudian Pak Agus Raharjo serta Laude. Komisioner tersebut 3 orang Kristen, tidak pernah kemudian mereka itu dipertanyakan karena agamanya. Nah, saudara-saudara, karena menurut kami tuduhan-tuduhan Talibanisme ini penting kami datang ke PGI, karena dari 75 orang tersebut kurang lebih 10 orang adalah beragama Kristen. Ingin mereka menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak betul atau kehidupan di KPK itu begitu harmonis, dan tidak pernah satu orang pun karena dijerat untuk penistaan agama, begitu juga seseorang atau staf daripada KPK mereka terjerat misalnya undang-undang teroris. Saudara-saudara, yang banyak dipertanyakan yang lain adalah
bukankah PGI kemudian tugasnya adalah untuk mendoakan sesama atau kepentingan gereja semata? Nah, saudara-saudara, saya sebagai advokat tidak sekali ini saya datang ke PGI untuk mendiskusi kasus-kasus yang saya hadapi. Tapi ketika saya mengadvokasi penutupan-penutupan gereja, ada puluhan, barangkali lebih penutupan gereja yang saya advokasi, mulai daripada gereja HKBP di Jatimulia, gereja Getsemane, gereja GBI, ada 3 gereja di Jatimulia. Kemudian saat ini saya sedang menjadi kuasa hukum daripada HKBP Philadelphia, dan juga berdiskusi dan juga mengadvokasi kawan-kawan GKI, dan juga beberapa gereja yang lain tidak perlu saya sebutkan satu persatu, itu juga saya bawa ke PGI untuk mendiskusikan. Nah, saudara-saudara, yang lain juga adalah sangat relevan, adalah soal tuduhan Talibanisme. Menurut saya, kawan-kawan ini dinonjobkan berdasarkan yaitu tes wawasan kebangsaan. Nah, mengapa misalnya kawan-kawan atau kami kuasa hukum keberatan soal atau melakukan upaya hukum perlawanan tentang putusan ini? Karena memang di dalam undang-undang tidak ada tes wawasan kebangsaan, baik revisi undang-undang yang baru, maksudnya revisi undang-undang KPK, dan juga diperkuat putusan daripada Mahkamah Konstitusi ketika menguji revisi undang-undang ini, bahwa transisi status pegawai KPK dari status pegawai KPK kepada ASN tidak boleh merugikan satu orang pun. Dan saudara-saudara, inilah yang dikutip oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi, kemudian meminta kepada KPK, baik BKN dan juga badan yang lain, agar tes wawasan kebangsaan ini bukan untuk lulus atau tidak lulus, dan memang di undang-undangnya seperti itu. Karena saya lihat tuduhan daripada kepada klien kami, kalau tidak lulus mengapa merengek-rengek. Nah, saudara-saudara, bukan soal itu. Tapi ada tuduhan yang sangat menurut kami serius kepada mereka, bahwa mereka diberhentikan. Antara lain dari 75 ini, katanya 51 tidak lagi bisa dibina atau rapor merah. Bahkan dituduh anti Pancasila. Kemudian juga tidak punya wawasan kebangsaan. Sementara ke-75 daripada klien kami adalah orang-orang yang sangat berprestasi. Misalnya contoh, saudara Giri, direktur gratifikasi. Beliau ini adalah pengajar di lembaga Lemhanas, kemudian juga mengajar di Seskuat. Bagaimana orang-orang ini kemudian bisa tidak lulus dengan alasan tidak punya wawasan kebangsaan? Saudara-saudara, contoh yang lain misalnya,
Saudara Novel Baswedan ini dulu beliau itu sudah aparatur sipil negara karena beliau dulu adalah polisi. Cuman karena mereka atau beliau mau mendedikasikan dirinya kepada KPK, dia ikhlas mengundurkan diri sebagai aparatur sipil, yaitu sebagai aparatur polisi negara, kemudian menjadi pegawai KPK. Jadi mereka ini bukan soal mengemis, tapi soal kebenaran, soal harga diri tuduhan-tuduhan kepada mereka. Itulah yang sedang mereka perjuangkan. Itulah yang sedang kami perjuangkan bersama-sama. Dan tidak ada larangan. Bahkan saya pribadi sangat bersyukur ketika kawan-kawan tim kuasa hukum, teman-teman saya, bukan malah Muslim, bukan malah orang Kristen yang mengusulkan kepada PGI, tapi malah teman saya yang tim kuasa hukum yang Muslim. Namun saya kemudian yang berhubungan dengan PGI. Saudara-saudara, yang kedua, kemudian dituduh PGI kemudian berpolitik atau kami menyeret-nyeret PGI untuk berpolitik. Kami tidak memahami pengertian untuk berpolitik. Namun saya sendiri bukan anggota partai politik. Tapi kalau kawan-kawan mengatakan politik, yang kami adalah bagaimana keadilan, bagaimana hukum ditegakkan. Itulah politik. Bagaimana ketika gereja kemudian ditutup oleh orang-orang yang menurut kami tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kemudian itulah kami lawan. Saudara-saudara, begitu juga kehadiran daripada kawan-kawan di PGI. Tidak ada tujuan politik, apalagi menuduh secara tendensius. Misalnya saya dengar kontennya Pendeta Gilbert Lumendong menuduh bahwa stop berpolitik. Pak Pendeta, kami tidak ada berpolitik, kecuali politik kami adalah politik hukum dan kebenaran. Tidak lebih dari itu. Saudara, bahkan saya pada saat ini saya mau minta maaf ketika saya mengadvokasi KPK, hampir 7 tahun saya mengadvokasi KPK. Saya bukan karena mendapat bayaran, dan saya tidak pernah mendapat bayaran 1 rupiah. Seperti saya membela gereja, tidak pernah 1 rupiah pun saya minta atau kantor saya atau jasa saya di-charge. Tapi itu adalah kewajiban pro bono saya. Saya minta maaf, harus saya cerita ini. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, saya tentu tidak anti kalau Bapak Ibu atau saudara-saudaraku berpendapat berbeda kepada kami atau kepada saya atau tim kuasa hukum, kepada prinsipal. Namun jangan juga kami kemudian dituduh. Terlebih pimpinan PGI dipersalahkan. Kalau memang kawan-kawan mempermasalahkan, tim kuasa hukumlah yang berinisiatif dan mengajak prinsipalnya. Dan saya yakin inilah panggilan tugas daripada gereja. Di mana ketika Yesus berkata, ketika engkau melakukan kepada orang yang paling hina yang diperlakukan, engkau telah melakukan kepada saya. Saudara-saudara, itulah yang saya lakukan. Saya merasa 75 orang ini diperlakukan tidak adil. Mereka dijanjikan bahwa ini hanya peralihan, bukan melamar sebagai ASN. Hanya peralihan, tidak ada lulus tidak lulus. Namun tiba-tiba melalui tes wawasan kebangsaan mereka tidak lulus. Inilah yang sedang kami advokasi.
Dan saya kira mereka juga layak didoakan. Dan ketika kami berpisah, Pak Sekung meminta kemudian apakah diizinkan berdoa, dan saya kira biarpun kami lintas agama, kemudian mereka tidak keberatan. Itulah situasi harmoni bahwa sesungguhnya toleransi tuduhan kadrun, tuduhan Taliban, tuduhan itu menurut kami adalah fitnah. Saya pikir ini kita harus berhentikan. Mereka itu adalah korban, dan kalaupun saudara-saudara tidak mau kemudian menghargai, namun juga jangan mereka difitnah. Terima kasih. Tuhan memberkati.